and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah film horor asal Korea Selatan yang penuh plot twist dan misteri yang bikin penonton mikir keras sampai akhir. Film ini berjudul The Wailing yang dirilis pada tahun 2016. Akan bercerita tentang sebuah desa kecil bernama Goksung yang tiba-tiba diguncang oleh serangkaian pembunuhan brutal dan kasus aneh, di mana para warganya mengalami kerasukan. Seorang polisi pun berusaha menyelidiki kejadian ini. Tapi semakin dia menggali, semakin dalam pula dia terjebak dalam lingkaran horor yang melibatkan ritual gelap, roh jahat, hingga sosok misterius yang datang dari Jepang. Oke lah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Cerita dimulai dengan kedatangan seorang pria misterius asal Jepang yang memilih menetap di Korea Selatan. Dia tinggal di sebuah rumah terpencil di tengah hutan yang ada di desa kecil bernama Goksung. Sejak saat itu, suasana di desa ini perlahan berubah menjadi mencekam. Lalu cerita beralih ke tokoh utama kita, yaitu seorang polisi bernama Jonggu. Dia hidup bersama istrinya, mertua, dan putri kecilnya yang bernama Hyojin. Sekilas keluarga ini tampak biasa-biasa aja, tapi nasib mereka akan berubah ketika teror mulai menghantui desa. 누가 죽었는지? Suatu hari desa Goksung diguncang kasus pembunuhan brutal. Anehnya para korban dibunuh oleh keluarganya sendiri. Salah satu pelaku bernama Park Chun-bae yang terlihat bertingkah aneh seperti orang gila dengan tubuh penuh luka bernanah dan infeksi. Melihat hal itu, Jonggu yang terkenal pelin-pelan dan agak penakut jadi semakin kebingungan. Dia sama sekali tidak mengerti apa sebenarnya motif di balik semua pembunuhan aneh itu. Di kantor polisi, rekan Jonggu yang bernama Oh Sung-bok menceritakan kalau belakangan ini banyak sekali kasus pembunuhan keluarga yang aneh. Semua itu terjadi setelah kedatangan pria asal Jepang yang tinggal di dalam hutan. Sung-bok juga menambahkan cerita dari seorang pemburu. Katanya saat dia masuk ke dalam hutan, dia melihat pria Jepang itu sedang memangsa seekor rusa yang mati. Yang bikin merinding, pria itu hanya memakai pakaian dalam. Matanya merah menyala, lalu dia langsung mengejar si pemburu yang panik ketakutan. Belum habis rasa terkejut mereka, malam itu kantor polisi digegerkan dengan kemunculan seorang wanita telanjang yang berdiri di luar. Tapi saat diperiksa, wanita itu sudah menghilang entah kemana. Keesokan harinya, desa kembali heboh. Sebuah rumah terbakar dan pemiliknya, yaitu seorang wanita, tiba-tiba mengamuk seperti orang kesurupan lalu menyerang para polisi. Di tengah kekacauan itu, Jonggu melihat sosok asing yang menatap tajam ke arah TKP. Dan dialah pria tua yang berasal dari Jepang itu. Seketika Jonggu teringat, wanita yang mengamuk sekarang ternyata adalah wanita yang semalam muncul di depan kantornya. Keesokan harinya warga menemukan mayat wanita itu sudah tergantung di atas pohon. Dari hasil penyelidikan terungkap kalau semua anggota keluarga di rumah yang terbakar ternyata sudah mati dibunuh oleh wanita tersebut, dan bukan karena kebakaran. Salah seorang teman Jonggu bahkan mengatakan kalau ada rumor menyeramkan. Konon wanita yang bundir itu pernah diperkaos oleh pria pendatang dari Jepang.
Sejak saat itu dia jadi sering telanjang di malam hari, berkeliaran tanpa arah, dan tubuhnya penuh luka aneh seperti terinfeksi. Semua kejadian ini pun membuat Jonggu makin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi di desanya. Saat dia berada sendirian di bekas rumah yang terbakar, tiba-tiba muncul seorang wanita muda misterius yang bernama Mu Miong. Wanita itu memperingatkannya bahwa pria Jepang itulah dalang dari semua kejadian aneh di desa ini. Katanya pria itu bukan manusia biasa, melainkan sosok hantu yang berbahaya. Terkejut dengan pengakuan itu, Jonggu pun langsung keluar rumah untuk menelepon Sungbok agar segera datang ke sana, karena dia merasa sudah menemukan saksi penting. Tapi begitu dia kembali masuk ke dalam, sosok wanita misterius itu sudah menghilang tanpa jejak. Keesokan paginya, Jonggu melihat putrinya yaitu Hyojin mendadak sakit dan tidak berangkat sekolah. Meski khawatir, Jonggu tetap pergi ke kantor polisi dan bertemu dengan rekannya untuk mencari saksi lain. Kali ini mereka menemui pemburu yang sebelumnya pernah bercerita soal pria Jepang itu. Sang pemburu mengaku dia memang melihat langsung sosok pria Jepang tua tersebut sedang melahap bangkai rusa di hutan. Jonggu dan Sungbok pun ikut ke lokasi yang dimaksud. Dan benar saja, mereka menemukan sisa bangkai rusa yang tampak dimakan dengan cara yang tidak wajar. Namun belum sempat misteri ini terungkap, nasib buruk menimpa sang pemburu. Pada saat hujan deras, petir tiba-tiba menyambarnya. Dia pun dibawa ke rumah sakit, tapi akhirnya meninggal dunia. Di rumah sakit yang sama, Jonggu juga mendapat kabar yang mengejutkan. Sungbok memberitahunya bahwa Hongguk, atau pria yang sebelumnya membantai keluarganya sendiri, juga ditemukan sudah tewas dengan kondisi mengenaskan. Malamnya Jonggu semakin gelisah. Dia mendapati Hyojin yang sedang sakit mengalami mimpi buruk. Dan keesokan paginya, sang putri mulai makan dengan cara yang tidak wajar, seolah bukan dirinya sendiri. Melihat perubahan aneh itu, ibu mertua Jonggu langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Dan dia pun memutuskan memanggil seorang dukun terkenal untuk membantu menyelamatkan Hyojin. Jonggu bersama Sungbok memutuskan untuk kembali masuk ke hutan demi menyelidiki lebih jauh. Kali ini mereka mengajak keponakan Sungbok yang bernama Yang Isam, yang bisa berbahasa Jepang, agar bisa berkomunikasi dengan si pria asing bila mereka bertemu. Setibanya di rumah orang Jepang itu, mereka tidak menemukan keberadaannya. Kesempatan itu pun dipakai untuk menggeledah rumah misterius tersebut. Di dalam, Sungbok menemukan sebuah ruangan kecil berisi foto-foto warga desa yang sudah tewas, lengkap dengan barang-barang milik mereka. Sementara Jonggu menemukan ruang seperti altar atau tempat ibadah yang tampak menyeramkan. Belum sempat mereka keluar, anjing besar milik pria Jepang itu tiba-tiba lepas dari rantainya dan langsung menyerang mereka. Suasana pun makin tegang hingga akhirnya pria Jepang itu muncul. Dan si anjing pun langsung tenang begitu melihat tuannya datang. Merasa ketahuan sudah mengobrak-abrik rumah orang tanpa izin, Jonggu dan timnya pun buru-buru pulang. Dalam perjalanan, Sungbok tampak gelisah
Dia mengaku bahwa dia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan dari sekedar foto-foto korban. Dari saku bajunya dia mengeluarkan sepatu kecil milik Hyojin, putrinya Jonggu, yang dia temukan di rumah pria Jepang tadi. Mengetahui itu, Jonggu terkejut dan langsung panik. Sesampainya di rumah, dia langsung menanyai Hyojin tentang sepatu yang hilang dan apa hubungannya dengan pria Jepang itu. 여진아, 이거 네 글씨 아니야? 딱 다. Tapi bukannya menjawab, Hyojin malah marah-marah dengan sikap yang kasar, jauh berbeda dari biasanya. Seakan ada sesuatu yang sudah menguasai dirinya. Malam itu ketika Hyojin sedang tidur, Jonggu melihat buku gambar milik putrinya, dan dia terkejut karena di dalam buku itu tergambar kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Hyojin. Seolah dia sedang menceritakan hal buruk yang menimpanya lewat gambar. Saat diperiksa, tubuh Hyojin pun ternyata dipenuhi luka-luka seperti infeksi, mirip dengan para warga desa yang sebelumnya menjadi gila. Melihat hal itu, mertua Jonggu pun segera mengatakan bahwa dia sudah bertemu dengan seorang dukun terkenal bernama Il Guang. Menurutnya, Hyojin benar-benar sudah kerasukan dan harus segera ditolong sebelum terlambat. Dengan penuh emosi, Jonggu nekat kembali ke rumah pria Jepang itu. Tapi kali ini foto-foto warga desa yang sebelumnya dia lihat sudah menghilang. Karena marah dan frustasi, Jonggu pun menghancurkan ruang ibadah di rumah itu. Saat anjing penjaga menyerangnya, dia membunuh hewan tersebut. Lalu dengan penuh amarah mengancam pria Jepang itu untuk segera meninggalkan desa, atau dia sendiri yang akan membunuhnya. Saat sadar, dia panik menanyakan keberadaan Hyojin. Mertuanya menjawab bahwa Hyojin sementara dititipkan ke rumah tetangga. Jonggu pun langsung marah besar karena takut putrinya akan celaka. Dan benar saja, ketika dia pulang, dia mendapati Hyojin sudah mengamuk dan menusuk tetangganya dengan pisau. Kondisi Hyojin yang semakin parah akhirnya membuat keluarga Jonggu memanggil Il Guang, seorang dukun terkenal yang dibicarakan sebelumnya. 이리 갖고 와봐. Setelah memeriksa, Il Guang mengatakan bahwa roh jahat benar-benar sudah merasuki tubuh Hyojin. Dia mencoba melakukan pembersihan awal. Tapi hasilnya nihil. Il Guang pun memberitahukan sesuatu yang mengejutkan, di mana roh jahat ini ternyata terkait dengan pria Jepang itu. Menurutnya, pria tua Jepang itu bukanlah manusia, melainkan iblis dalam wujud manusia. Il Guang kemudian bersiap melakukan ritual pengusiran roh yang jauh lebih kuat, dan dia memperingatkan Jonggu serta keluarganya agar tidak mengganggu proses ritual tersebut apapun yang terjadi. Di sisi lain, pria Jepang itu terlihat sedang melakukan hal aneh di hutan. Dia menatap mayat penuh luka infeksi dan membeli seekor ayam untuk dipersembahkan. Lalu dia melakukan pertapaan di sebuah air terjun. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Il Guang memulai ritualnya di rumah Jonggu, pria Jepang itu juga melakukan ritual serupa di rumahnya yang ada di hutan. Keduanya pun melakukan ritual secara bersamaan, seakan saling berhadapan secara goib. Namun saat ritual Il Guang berlangsung,
Hyojin justru menjerit kesakitan. Tubuhnya melengkung dan berguncang hebat, seolah-olah akan hancur dari dalam. Saat Il-gwang melakukan ritual pengusiran roh, di tempat lain pria Jepang itu juga tampak kesakitan di rumahnya. Tubuhnya bergetar seolah hampir mati. Melihat putrinya tersiksa, Jong-gu pun langsung panik. Meski sudah diperingatkan sebelumnya, dia pun akhirnya sudah tidak tahan lagi dan memaksa Il-gwang untuk menghentikan ritual tersebut. Tapi anehnya ketika Jong-gu menghentikan ritual, pria Jepang itu perlahan pulih kembali. Dari balik rumahnya dia melihat sosok wanita misterius, yaitu si Mumyong, yang berdiri diam menatapnya. Dengan hati yang sudah kacau, Jong-gu pun memilih membawa Hyojin ke rumah sakit, tanpa tahu bahwa tindakannya itu justru akan membuka jalan bagi malapetaka yang lebih besar. Keesokan paginya, pria Jepang itu buru-buru kembali ke hutan untuk memastikan mayat penuh luka infeksi yang pernah dia lihat. Namun mayat itu sudah menghilang entah kemana. Sementara itu, Jong-gu yang sudah dikuasai rasa amarah mengajak teman-temannya, termasuk Sung-bok dan Yang Isam, untuk memburu pria Jepang itu. Mereka pun masuk ke dalam rumahnya. Tapi yang mereka temukan hanyalah sebuah foto milik salah satu warga desa yang ternyata sudah meninggal. Ketika mereka keluar rumah, tiba-tiba mayat warga yang ada di foto itu pun muncul dalam kondisi mengenaskan, penuh infeksi dan tiba-tiba langsung menyerang mereka. Dalam kekacauan itu, Yang Isam pun terluka. Lalu tubuhnya mendadak kaku dan dia tewas dengan cara yang mengerikan. Di kejauhan mereka melihat pria Jepang itu sedang mengintip ke arah mereka. Sadar sudah ketahuan, pria itu pun langsung melarikan diri. Jong-gu dan timnya segera mengejar hingga ke tebing. Tapi mereka malah kehilangan jejak. Pria Jepang itu ternyata bersembunyi, sambil memperhatikan Mumyong yang lagi-lagi muncul dari kejauhan menatap dirinya. Lelah dan frustasi, Jong-gu dan kawan-kawannya akhirnya memutuskan untuk pulang. Namun saat mobil mereka menuruni jalan gunung, tiba-tiba tubuh pria Jepang itu terjatuh tepat di depan kaca mobil. Mereka sontak langsung panik, tapi kemudian merasa lega, karena mereka mengira akhirnya pria Jepang itu sudah mati. Tanpa pikir panjang, mereka pun membuang jasadnya ke tebing. Dari kejauhan, Mumyong memperhatikan semua itu dengan tatapan penuh misteri, seolah menunggu sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. 지 같은 놈이 미끼를 생겨버렸구만. Saat Jong-gu kembali ke rumah, dia sempat merasa lega karena kondisi Hyojin tampak mulai membaik. Namun kabar buruk segera datang. Polisi menelpon Yang Isam karena pamannya yaitu Sung-bok mendadak membunuh ibunya sendiri dan dinyatakan terinfeksi, sama seperti warga desa yang lain. Di sisi lain, Il-gwang sang dukun sedang menuju ke rumah Jong-gu. Tapi di tengah perjalanan dia tiba-tiba bertemu dengan Mumyong. Anehnya setelah pertemuan itu, Il-gwang mendadak muntah darah. Karena panik, dia pun mencoba kabur meninggalkan kota, seolah takut pada sesuatu. Namun di tengah perjalanannya, dia berubah pikiran dan kembali lagi. Lewat telepon, Il-gwang memberi pengakuan mengejutkan pada Jong-gu, di mana selama ini dia sudah salah besar. Menurutnya, wanita misterius yaitu Mumyong adalah iblis yang sebenarnya, sementara pria Jepang itu hanyalah seorang dukun seperti dirinya, yang sebenarnya sedang berusaha menghentikan Mumyong. Di sisi lain, Jong-gu semakin panik setelah tahu Hyojin menghilang dari rumah.
Saat mencarinya, dia justru berpapasan dengan Mumyong. Wanita itu memperingatkan bahwa pria Jepang itu masih hidup, dan dia sudah menyiapkan jebakan untuknya. Tapi jebakan itu hanya akan berhasil jika Jonggu tidak kembali ke rumah sebelum ayam berkokok 3 kali. Jika dia melanggarnya, maka Hyojin akan membantai semua orang yang ada di rumah. Ketika Jonggu masih dilanda kebingungan, teleponnya kembali berdering. Kali ini dari Il-gwang, yang dengan suara panik berkata agar Jonggu tidak mempercayai Mumyong. Dia bersumpah akan datang ke rumah Jonggu untuk melindungi keluarganya. Mumyong pun balik menegaskan, justru Il-gwanglah yang sebenarnya hanyalah pion dari iblis sejati. Dia mendesak Jonggu untuk tetap percaya padanya, atau semuanya akan hancur. Karena dilanda kebingungan, Jonggu akhirnya bertanya langsung pada Mumyong, sebenarnya kau ini manusia atau iblis? Dengan tenang, Mumyong menjawab bahwa dia hanya ingin menyelamatkan keluarganya, dan memohon agar Jonggu tetap percaya padanya. Dia juga berusaha meyakinkan Jonggu untuk tidak kembali ke rumah, apapun yang terjadi. Namun dalam kegelisahannya, Jonggu mulai memperhatikan sesuatu yang mencurigakan. Di sekitar tempat Mumyong berdiri, dia melihat barang-barang milik para korban sebelumnya, termasuk sebuah penjepit rambut milik putrinya. Sifatnya yang pelin-pelan membuat Jonggu akhirnya menarik kesimpulan sendiri. Dia berpikir bahwa Mumyonglah dalang dari semua kejadian ini. Dan dengan panik dia pun memilih meninggalkannya dan berlari pulang ke rumah sebelum ayam berkokok 3 kali. Namun saat dia melangkah melewati ambang pintu rumahnya, jebakan bunga yang dipasang Mumyong langsung layu, yang berarti tanda bahwa perlindungan itu sudah gagal. Di sisi lain, Yang Isam yang masih diliputi keraguan memutuskan untuk memastikan kebenaran dengan matanya sendiri. Dengan membawa sebuah sabit dan salib di tangannya, dia kembali ke rumah pria Jepang itu. Di sana dia menemukan sebuah gua rahasia yang tak jauh dari rumah, dan di dalamnya dia mendapati pria Jepang tersebut ternyata masih hidup. Dengan ragu, Yang Isam bertanya, apa sebenarnya wujud aslimu? Pria Jepang itu pun hanya membalikan pertanyaan, lalu menurutmu, aku ini siapa? Yang Isam pun menjawab dia percaya bahwa pria Jepang itu adalah iblis. Namun jika tebakannya salah, dia akan pergi tanpa mengganggunya lagi. Dan pria Jepang itu pun hanya tersenyum sinis, lalu berkata bahwa dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dia pun mengangkat kamera dan memotret Yang Isam sambil bertanya, mengapa kau masih ragu tentang siapa aku sebenarnya? Dan saat itu juga wajah pria Jepang itu perlahan mulai berubah, memperlihatkan wujud aslinya sebagai iblis mengerikan. Sesampainya di rumah, Jonggu mendapati pemandangan yang paling dia takuti. Dengan suasana yang penuh horor, dia menemukan bahwa Hyojin telah membantai seluruh keluarganya dengan sangat brutal. Dalam kondisi lemas, Jonggu hanya bisa menangis, memanggil-manggil putrinya yang kini sudah sepenuhnya dikuasai oleh iblis. Namun Hyojin hanya menatap dingin, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Di luar rumah terlihat Mumyong sedang duduk, seolah pasrah karena gagal melindungi desa dari teror para iblis. Tak lama kemudian Il-gwang tiba di tempat kejadian. Dia dengan tenang memotret jasad keluarga Jonggu yang bersimbah darah. Saat kembali ke mobilnya, dia tanpa sengaja menjatuhkan sebuah kotak berisi foto-foto para penduduk desa yang terbunuh. Padahal sebelumnya pria Jepang itu mengatakan telah membakar semua foto tersebut. Fakta ini seolah memperlihatkan bahwa Il-gwang dan pria Jepang sebenarnya terhubung sejak awal. Sementara itu, Jonggu yang hancur dan diliputi trauma hanya bisa terduduk di rumahnya yang sunyi. Dia menangis dalam kepedihan yang tidak bisa terbendung. Namun di balik tangisnya, dia kembali teringat kenangan masa-masa bahagia bersama putrinya. Kenangan itu membuatnya tersenyum samar, seakan meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia akan selalu melindungi Hyojin. Meski kenyataannya sudah tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Sebelum filmnya benar-benar berakhir, ada sebuah adegan tambahan, atau deleted scene, yang memperlihatkan pria Jepang dan Il-gwang berjalan bersama saat pertama kali tiba di desa. Dari sini akhirnya terungkap
bahwa mereka adalah kelompok iblis yang selama ini menyerang desa Goksung. Ritual yang dilakukan Il Guang ternyata hanya untuk memperburuk kondisi Hyojin. Sedangkan ritual pria Jepang itu bertujuan membangkitkan kembali mayat di hutan agar bisa melawan Jonggu dan warga desa. Dan ketika mereka pergi menjauh, Mumyong terlihat memperhatikan mereka dari kejauhan. Dari situlah mulai jelas bahwa Mumyong sebenarnya bukanlah iblis, melainkan satu-satunya pihak yang berusaha melindungi desa dari teror dua iblis tersebut. Film pun ditutup dengan akhir yang sangat gelap, penuh misteri, dan tanpa jawaban yang pasti. Dan film pun selesai. Ending yang sangat meritualkan. Untuk cerita dan plot twist sebenarnya film ini the best sih. Tapi yang bikin puyeng itu malah nama-nama dari karakternya. Mumyung lah, Gumyung, Umyung, Mumyong, dan Yungyung lainnya. Dan sampai detik terakhir, kita dipaksa bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya iblis yang sesungguhnya? Apakah memang benar orang Jepang dan Il Guang itu adalah iblisnya? Atau malah Mumyong yang selama ini terlihat ingin melindungi desa, namun sebenarnya ada rencana jahat di balik semua itu? Film ini menunjukkan kalau rasa takut dan keraguan bisa bikin manusia salah ambil keputusan, dan akhirnya malah menghancurkan orang-orang yang dia cintai. Nah, menurut kalian, siapa sebenarnya dalang dari semua teror di film ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.